Lihatlah kelakuan orang-orang yang menolak fatwa haram MUI tentang sound horeg. Mereka terang-terangan di siang bolong pesta minuman keras. Bukan hanya pria, tapi wanita juga ikut-ikutan menenggak minuman haram. MUI tidak mengeluarkan fatwa haram tanpa alasan, karena banyak pelanggaran agama dalam kegiatan ini. Para pembela sound horeg yang katanya ulama, apakah mereka tidak tahu ataukah menutup mata, telinga, dan hati mereka dengan alasan sound horeg memberikan rezeki? Alasan omong kosong untuk menghalalkan yang haram. Padahal yang memberi rezeki itu Allah, dan jauh lebih banyak rezeki yang halal dibandingkan yang haram. Allahu yahdik. Allahu yahdik ya. Semoga Allah beri petunjuk. Minum miras terang-terangan di acara sound horeg. Ya, sebenarnya sound horeg itu kan sama seperti diskotik keliling. Kalau diskotik itu kan tempatnya tertutup, di dalamnya ada musik yang sangat keras, lalu di sana ada orang yang minum miras, ada orang yang joget-joget. Nah, sama seperti sound horeg. Cuman bedanya kalau sound horeg ini di tempat terbuka. Karena memang ya dalihnya ini budaya. Dalihnya ini karnaval. Padahal di dalamnya ya kayak begini nih. Apa bedanya sama diskotik ini? Ada perempuannya juga. Nah ini perempuannya minum juga. Ini perempuannya dicolek-colek juga tuh. Ya ini udah mirip sama diskotik. Ya, ibaratnya diskotik keliling. This is Gampingan. Ya saya nggak tahu ini daerah mana ya. Cuman kalau kita lihat di sini ada motor dengan plat AG. Plat AG itu Kediri gak sih? Kediri, Jawa Timur ya. Yang perempuan ketawa dicolek-colek gitu. Ya, itulah sebab kenapa MUI mengharamkan. Sebenarnya tanpa difatwakan haram pun ya jelas ini adalah perbuatan yang dosa ya, perbuatan haram teman-teman, tanpa difatwakan haram sekalipun. Tetapi memang biasanya orang-orang awam, orang-orang SDM rendah kan butuh penegasan. Makanya MUI keluarkan fatwa. Dan fakta yang memang nggak bisa dipungkiri bahwa di acara sound horeg kerap kali terjadi adanya orang yang minum miras. Itu nggak bisa dipungkiri teman-teman. Memang selalu terjadi seperti itu. Meskipun tidak semua acara sound horeg ada orang yang minum miras ya. Tetapi ya merupakan fakta yang nggak bisa dipungkiri bahwa di acara sound horeg ada orang yang minum miras gitu. Bahkan sampai meninggal 2 orang gitu ya beritanya. 2 orang meninggal dunia dan 1 kritis usai diduga menenggak minuman keras saat menonton karnaval sound horeg di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Khamar dalam agama Islam jelas sekali larangannya ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa khamar itu umul khaba'ith, induk dari segala macam keburukan, atau disebut juga induk dari segala macam kejahatan. Ya sama aja, kejahatan, keburukan. Orang yang minum khamar itu bisa sampai memperkosa saudaranya sendiri, memperkosa anaknya, memperkosa ibunya. Orang yang minum khamar bisa mengakibatkan perkelahian, tawuran, bunuh-bunuhan. Banyak kejahatan-kejahatan yang muncul diawali dari minum khamar, karena memang miras itu atau khamar itu menghilangkan akal sehat seseorang. Nah, fenomena minum miras di tempat umum pada acara sound horeg ini benar-benar sangat meresahkan. Tentu akan berpotensi menimbulkan kejahatan-kejahatan yang sangat mengerikan. Atau bahkan seseorang yang minum miras di acara sound horeg, dia tanpa sadar mungkin gendang telinganya udah pecah. Dia nggak sadar karena pengaruh miras itu kan. Nanti setelah pengaruh mirasnya selesai baru nyadar, oh ternyata gendang telinganya udah nggak berfungsi. Nauzubillahi min zalik. Jadi kalau beralasan bahwa sound horeg ini meningkatkan perekonomian, ya nggak juga lah ya. Karena dampak masa depannya itu justru jauh lebih menguras perekonomian. Konsultasi di dokter THT itu mahal teman-teman ya. Memang di sisi lain perekonomian berputar di daerah tersebut, tetapi di sisi lainnya kan kerusakan-kerusakan besar yang terjadi. Kalau kita timbang
ya nggak sebanding lah. Tapi sayangnya kan tidak semua orang berpikiran ke situ, tidak semua orang punya literasi yang tinggi, pengetahuan yang banyak. Ya ada orang yang taunya memang yang penting happy gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita tanya, tahu nggak gendang telinga itu apaan? Nggak tahu, mungkin dikira gendang-gendang kayak yang ditepuk-tepuk gitu. Makanya sebenarnya ini butuh penjelasan orang-orang yang mengerti tentang bahaya dari suara yang sangat keras, mestinya menjelaskan kepada warga masyarakat yang ada di sana. Kasihan orang-orang yang nggak ngerti, karena bahkan penontonnya tuh sampai tidur di pinggir jalan. Saya kasihan loh ngelihatnya. Coba kita lihat videonya ya. Ini sampai tidur di pinggir jalan nih. Ya, mereka menunggu kedatangan Son Horeg. Ya kalau bisa dikurangi lah volumenya itu ya, karena di situ juga kelihatan ada anak-anak ya. Mereka antusias banget loh nonton Son Horeg. Karnaval joget, tanda silang. Karnaval tidur, tanda centang. Wih, banyak banget ya yang tidur pinggir jalan. Nih, bahkan juga dancernya tidur pinggir jalan. Ya, karena memang acara karnaval Son Horeg ini bisa sampai berjam-jam loh, bisa sampai selesai jam 2 malam. Makanya mereka tidur. Coba kita baca ya, ini ada keterangannya. Karnaval Horeg dari malam hingga pagi, terus tidur di jalan. Oh, dari malam sampai pagi, makanya tidur di jalan. Ini dancer-dancernya itu. Waduh, kasihan ya. Kalau laki-laki sih ya masih mending lah ya tidur pinggir jalan. Tapi kalau perempuan-perempuan kayak gini, kasihan lah guys. Apalagi nanti tidur auratnya tersingkap gitu kan. Ya, semestinya disiapkanlah fasilitas yang memadai kok sampai begini. Nah, ini juga bahkan ada yang bawa bayi. Ini ada bayi nih. Ya Allah, kasihan bayinya. Nih lihat nih. Bayinya loh, kasihan. Iya, kalau kita lihat sih memang ya saya terus-terus kasihan loh ya, apalagi sampai tidur-tidur begini nih di pinggir jalan. Dancernya juga sampai pagi tadi ya. Nah, ini dancernya sampai pagi di sini. Iya, dibayar berapa sih? Dancer tuh bayar berapa sih? Saya nggak paham deh. Pasti ada bayarannya juga lah ya buat dancer. Nggak mungkin mereka mau tidur sampai pagi begini kalau nggak dibayar juga kan. Ada yang berhijab juga. Saya itu cuman YouTuber biasa ya. Saya bukan penegak hukum, saya bukan aparat, sehingga saya tidak punya wewenang melarang mereka gitu ya. Ya saya di sini hanya memberikan edukasi saja. Cuman kalau boleh ngasih saran ya, kalau misalnya memang Son Horeg ini menjadi kecintaan masyarakat, tidak bisa dihentikan, bahkan pihak negara juga nggak bisa menghentikan, setidaknya saran saya volumenya kecilin lah. Karena tidak semua orang punya pengetahuan tentang bahaya volume suara yang sangat keras. Bisa jadi ada orang yang datang ke sana menonton murni untuk hiburan tanpa mengetahui dampak dari volume yang sangat keras itu. Pulang ke rumah tiba-tiba jadi budek, atau 5 tahun ke depan tiba-tiba jadi budek. Makanya saya bilang tadi kalau memang ini udah nggak bisa dihentikan ya, karena memang udah jadi kecintaan masyarakat, saran saya ya tolonglah volume suaranya dikecilin biar aman gitu. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.